Sama-sama kita baca ayat. 1, 2, 3. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat apa seperti yang diucapkan. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anak itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nasar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka suami akan tetap berlaku, dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nasar yang menjadi hutang istrinya, dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya. Tuhan. Sudah kita melihat dalam pasal ini tentang nasar, saudaraku, ya. Nasar dari seorang laki-laki dan nasar dari seorang perempuan. Nasar dari seorang laki-laki, ya saudaraku, tidak bisa dibatalkan, saudara. Tetapi dari pasal ini kita melihat bagaimana nasar seorang perempuan bisa dibatalkan. Ya. Alkitab menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ketika wanita itu, perempuan itu masih seorang gadis, dan ketika dia bernasar, saudaraku, di rumah orang tuanya atau dia belum menikah, dia bernasar, lalu kemudian ayahnya mendengar nasarnya itu, maka ayahnya bisa membatalkan nasar itu. Ya. Kalau nasar itu terlalu berlebihan, nasar itu terlalu memberatkan, maka seorang ayah bisa membatalkan nasar anak gadisnya. Atau kata firman Tuhan, kalau seorang istri, ya saudara, bernasar, lalu suaminya mendengar nasar istrinya dan dianggap ini berlebihan, ya nasar itu keterlaluan, ya saudara. Masa nasarnya tiap hari makan nasi putih baik sama garam, kan nggak mungkin, ya saudara. Ya, jadi suaminya bisa melarang, suaminya bisa membatalkan. Enggak, nasar ini nasar kamu batal, enggak jadi. Yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini, saya bukan bicara tentang nasarnya. Ya, saya tidak bicara tentang seorang istrinya, tetapi yang saya lihat adalah bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang suami itu punya otoritas. Ada amin, saudara? Ya. Seorang ayah, seorang suami diberikan kelebihan otoritas yang lebih, saudara. Karena saya lihat dia bisa membatalkan nasar istrinya. Ketika istrinya bernasar sesuatu, si suami bisa berkata enggak jadi, dan Tuhan mendengar. Tuhan memegang apa yang dikatakan, diucapkan oleh suaminya. Seorang ayah ketika dia mendengar seperti itu juga nasar anaknya, maka dia bisa membatalkan. Enggak boleh, ya, batal nasar kamu. Tuhan mendengar, Tuhan memegang. Jadi saya melihat bahwa seorang ayah, seorang suami, saudaraku, punya, yang pertama yang saya lihat, yang saya temukan, dia punya otoritas. Ya. Punya otoritas, saudara. Tetapi kemudian, saudaraku, yang saya lihat, yang kita mesti renungkan bersama adalah suami, ayah punya otoritas. Tetapi pertanyaannya, otoritas ini selama ini dipakai enggak? Karena saya melihat Adam, saudaraku, ketika cerita tentang kejatuhan manusia, Adam tidak memakai otoritas itu. Ya. Salah kalau ada orang berkata bahwa Adam ada di mana, Hawa ada di mana. Alkitab berkata mereka berdua-duaan. Mereka berjalan berdampingan. Mereka selalu bersamaan. Tetapi di saat itu, saudaraku, Adam tidak memakai otoritasnya. Ketika terjadi komunikasi antara ular dengan Hawa, saudaraku, Adam dia pelangap-pelungup.
Ini, saudara, seorang ayah, seorang suami punya otoritas, tetapi pertanyaannya dipakai enggak? Ya. Karena saya lihat begitu, ada orang tua yang anak-anaknya nggak pernah ibadah, nggak mau ibadah, ya bagian lain. Anak-anaknya pacaran sama siapa, ya bagian lain. Otoritas itu nggak dipakai. Mau kawin sama siapa, mau nikah sama siapa, bagian. Terus gede. Masing-masing juga pilihan. Seperti itu kan. Itu yang namanya otoritas seorang ayah itu nggak dipakai. Kalau kita lihat Adam, otoritas seorang suami itu nggak dipakai. Harusnya dia cegah apa yang sedang terjadi. Dia tarik tangan istrinya atau dia potong pembicaraan istrinya sama si ular. Tapi dia tidak melakukan apa yang dia cuma dengar, nggak tahu dia lagi sibuk apa. Dia lagi sibuk WA-an, Instagraman, ya sudah, atau Facebookan, mungkin. Dia nggak memakai apa-apa. Kalaupun seringkali saudaraku, ya kita memakai suami saya dan para suami ayah memakai otoritas yang seringkali kita pakai buat tentang kita gitu. Kalau hak kita keganggu, kalau keakuan kita, ego kita terganggu, nah baru kita pakai. Ya. Sebagai suami, ya sudah sebagai papa terganggu, ya. Anaknya kurang ajar atau bagaimana nyinggung, baru dipakai. Suami keganggu seperti bagaimana, baru dipakai. Tapi untuk hal-hal yang lain enggak. Kalau sudah bicara tentang sayanya, tentang harga diri seorang suami, tentang harga diri seorang ayah, baru tersinggung, baru dipakai, baru marah. Ya, pakai untuk yang kayak gitu. Maaf ya saudara, kita sama ya. Saya juga. Makanya firman Tuhan datang sama kita. Tapi untuk hal-hal yang lain enggak. Ada pembiaran, ada pajarit teman. Tapi kalau sudah bicara tentang ya itu, ya keakuan, ya kesinggung, ya, kurang dilayani, kurang dihargai, wah kita nggak bisa terima. Tapi untuk hal yang lain, saudara, untuk hal rohani, untuk urusan iman, untuk urusan keselamatan, kita seringkali nggak peduli. Kita pedulinya kalau kita kurang dilayani, kita kurang diperhatikan. Maaf nih saudara. Tapi urusan yang lainnya nggak mau tahu. Yang penting urusan saya terpenuhi. Sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, kebutuhan saya, kepentingan saya sudah terpenuhi. Gak bisa sudah. Itu artinya apa? Itu artinya kita tidak mengerjakan otoritas kita dengan benar. Kita tidak sedang melakukan otoritas kita, ya saudara, kita sedang ada sebuah pembiaran di dalam bahwa seorang suami, seorang ayah punya otoritas. Makanya nggak bisa yang namanya cerita tentang kejatuhan manusia di Taman Eden diberatkannya kesalahannya kepada Hawa, nggak bisa. Ada suami di samping Hawa. Tetapi Alkitab tidak menceritakan bagaimana Adam berusaha untuk mencegah, Adam berusaha untuk, saya nggak ngerti saudara, adakah Adam begini, ya, ngasih kode gitu. Saya nggak ngerti, paling tidak kalau kita saudara ngasih kode, cacingan tak pribadi saudara. Tapi ada saudara, saya nggak ngerti Adam melakukan itu. Ada nggak yang kutik-kutik saudara? Itu istrinya. Padahal
itu sesuatu momen yang sangat menentukan. Itu satu momen yang sangat berbahaya. Kalau saat itu Adam melakukan tugasnya, Adam mengambil otoritasnya, mengerjakan otoritasnya. Ya saya nggak tahu, sudah saya nggak mau, ya saya nggak berandai-andai. Tetapi saya melihatnya, sudah coba saya cari tentang cerita tentang Adam dalam kitab Kejadian. Nggak ada satu usaha Adam yang berusaha untuk masuk dalam pembicaraan Hawa dengan. Kenapa? Mungkin Adam seperti saya. Kalau sudah urusan saya terpenuhi, yang lainnya apa aja. Kalau kebutuhan saya sudah terpuaskan, yang penting anak hormat sama saya. Nggak hormat sama Tuhan, nggak apa-apa. Mau kayak apa pokoknya, waktu pulang sama saya hormat. Pak, mau apa Pak? Melayani saya. Nanti di luar kayak apa aja, sama Tuhan nggak pernah tahu tentang Tuhan apa aja. Yang penting apa? Tuntutan saya apa? Naik kelas ya. Tuntutan saya apa? Kalau ulangan 8 minimal terpenuhi. Nanti urusan yang lain yang tidak ada kaitan sama kebutuhan saya, kepentingan saya, masa bodoh saya. Demikian pula dengan suami. Kita cuma pakai otoritas demi kepentingan, demi keuntungan, demi kepuasan, demi kebutuhan kita. Kalau sudah urusan tentang Tuhan, kalau sudah urusan tentang yang lainnya, kita lebih ambil posisi aman, mingkem. Tolong kita sudah, karena nanti akhirnya apa? Nanti akhirnya kita ngalamin seperti Adam dan Hawa, satu keadaan yang rusak, satu keadaan. Kenapa? Karena otoritas nggak dipakai. Otoritas seorang papa, ayah, papi nggak dipakai. Otoritas seorang ayah nggak dipakai. Dan yang saya lihat juga saudara dalam pasal ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang ayah sebagai seorang ayah dan seorang suami, saudara, itu menjadi penentu gitu. Penentu. Dan kita nggak sadar bahwa seorang ayah dan seorang suami penentu. Dan kadang-kala tugas ini kita serahkannya sama anak, sama istri. Ya. Kita yang jadi penentu, suami itu sebagai penentu arah gitu. Kalau boleh dibilang sebagai nakodanya. Tapi seringkali kita serahin. Terserah mami baik, terserah Ira baik. Kita nggak punya otoritas. Kita nggak, bukan apa? Bukan kita nggak mau bertanggung jawab, itu namanya. Itu artinya lepas tangan. Dalam bahasa Grikanya mbubai, saudara. Mbubai. Kita penentu mau kayak apa, mau jadi seperti apa, kita penentu. Bukan otoriter ya saudara, tetapi penentu. Kita punya visi ke depan. Seperti apa sih? Mau jadi seperti apa sih? Mau kayak apa ke depannya? Ada visi. Ini Bapak Ibu Saudara, ya ini firman buat kita semua, termasuk buat saya. Karena jadi kita tahu bahwa jadi suami bukan sesuatu yang mudah. Jadi ayah bukan sesuatu yang gampang. Predikatnya itu langsung melekat secara otomatis. Beda kayak insinyur, beda sama sarjana, saudara. Kalau orang mau dapat sarjana, dia mesti belajar, dia mesti menekuni ilmu tertentu dalam beberapa tahun, baru gelar itu dapat. Tapi yang namanya jadi suami,
kawin langsung jadi suami, punya anak langsung jadi ayah, langsung, nggak susah-susah. Tetapi saudaraku, tanggung jawab, beban saudaraku, jadi seorang suami, jadi seorang ayah, itu yang nggak gampang. Dapetinnya gampang, tapi menjalankannya nggak gampang. Kalau gelar kesarjanaan, ngejernya ngedapetinnya gampang. Ini kita melihat bagaimana seperti ini, saudara. Jadi penentu, menentukan artinya juga ada yang namanya evaluasi. Karena kalau dalam bicara tentang menentukan, saudara, bukan dalam sebuah perjalanan, kita akan cek lagi, ini jalan udah benar belum ya? Ada begitu. Ketika pun kita pakai wase, ketika pun kita pakai ini, benar nggak ya? Ada evaluasi. Kadang-kadang kita nggak mengevaluasi diri, gitu, saudara. Kadang-kadang kita nggak mengevaluasi diri, ini kelemahan, ya. Kadang-kadang kita merasa udah benar, kita nggak pernah yang namanya berhenti, ya saudara. Kemudian kita bertanya, saya ini sudah jadi suami yang benar belum? Saya itu udah jadi papa yang benar. Ini sesuatu yang hal yang nggak gampang, ya. Sesuatu yang tidak mudah bagi saudara. Adakah ada pertanyaan-pertanyaan harusnya dalam diri kita? Adakah saya sudah jadi suami, jadi ayah yang bukan cuma memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi adakah saya sudah memenuhi kebutuhan yang lainnya? Perhatian sama anak-anak, ya, itu kadang-kala itu sangat dibutuhkan, saudara. Saya punya anak satu, ya saudara. Anak saya itu cuek, Mika itu cuek, saudara. Ya, kayaknya itu cuek. Ya. Tapi kalau saya nggak pernah peluk dia, sikapnya langsung beda, saudara. Nggak tahu apakah alam bawah sadar, apakah alam bawah tanah, apakah alam bawah. Tapi kalau saya suka peluk dia, Mika, beda sikap. Maksud saya, perhatian itu, saudara, ya, perhatian itu yang seringkali terabaikan, seringkali karena kesibukan, karena akhirnya apa, saudaraku? Yang saya takut, ini kita bicara anak, ya, saudara. Yang saya takut, mereka cari perhatian yang lain, dan untuk mendapatkan perhatian, ya, untuk supaya mendapatkan perhatian, maka ada terlalu banyak anak-anak yang kemudian overacting, ya, melakukan apalah, bikin ulah apalah, supaya apa? Supaya menarik perhatian kita sebagai orang. Marah-marah lah, supaya apa? Supaya dapat perhatian kita. Ini satu pekerjaan yang gak gampang, saudara, ya. Ini bukan satu pekerjaan yang ketika kita bilang, iya Tuhan, saya mau berubah, lalu kemudian berubah, besok kita berubah. Ini satu PR besar buat saya dan saudara. Paling tidak saya percaya begini, keberhasilan kita itu bisa terjadi ketika ada saat-saat di mana kita mau mengevaluasi diri. Ada saat-saat di mana kita bertanya, kayak apa sih sikap saya selama ini? Ya. Sikap saya sama suami, sama istri, sikap saya sama anaknya bagaimana? Cara komunikasi saya seperti apa sih? Respon saya sama mereka seperti apa? Makanya, saudaraku, bangsa Israel juga kan punya hari raya Serunai, di mana hari raya itu adalah bertujuan untuk supaya setiap bangsa Israel diem kayak nyepi, saudaraku. Tapi nyepi kan satu hari, ini mau beberapa hari, nggak boleh melakukan aktivitas. Ya. Tujuannya apa? Merenung gitu.
merenung tentang apa sih yang saya sudah kerjakan, apa yang saya belum kerjakan, apa sih selama ini kekurangan saya, apa sih yang selama ini ada hal-hal yang gak bagus selalu terjadi, apakah itu karena kesalahan saya? Karena seringkali kita gampang menyalahkan orang. Ketika dalam rumah tangga ada sesuatu, kita seringkali menyalahkannya pihak ini, pihak itu, anaknya lainnya mama, anaknya lainnya papa, si papanya lainnya mama, si papanya lainnya anak, dan muternya di situ. Kita nggak pernah punya waktu untuk seperti hari raya Seruna itu, diam, lalu kemudian kita merenung, mengevaluasi lagi cara komunikasi saya kayak apa. Saya sadar ada banyak cara komunikasi saya yang salah. Dan saya percaya saudara, kalau ini kita lakukan, maka ada banyak perbaikan yang kita bisa buat. Ada apa yang saudara punya? Ada banyak perbaikan, ada banyak pemulihan yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan, pemulihan itu terjadi ketika ada pengakuan. Pemulihan itu terjadi ketika kita datang sama dokter, sakitnya apa? Ini dok, bagian sini saya itu sakit. Ada yang ditunjuk. Kita nggak tahu kenapanya, tapi ada bagian yang tertentu yang kita tahu, kita rasa nggak enak. Jadi nggak lucu kalau kita datang sama dokter, dok, saya sakit dok. Apa yang sakit? Nggak tahu. Oh edan, kira edan. Yang mana kaki kita yang sakit? Enggak dok. Kepala yang sakit? Enggak. Tangan? Enggak. Ya, dan kadang-kadang kita seperti itu, saudaraku. Ya, kita bilang saya sakit Tuhan. Bagian mana? Kita nggak mau tahu. Kita nggak mau ngaku. Akhirnya apa? Nggak ada pemulihan. Dan tolong kita ya saudara, mampukan saya dan saudara supaya ya hal-hal seperti ini kita bisa, karena nggak gampang saudara. Ya, bukan sesuatu yang mudah ya sudah untuk menjalani. Ya. Kita melihat ada terlalu banyak anak-anak yang rusak. Saya menemukan sudah, saya sama Tuhan sudah, di sekitar saya saja ada terlalu banyak anak-anak yang selalu ada ruang kosong dalam dirinya. Ada ruang kosong. Dan ruang kosong ini saudaraku, ya, dia sudah dapat, tapi ada ruang kosong dan dia berusaha untuk memenuhi ruang kosong itu. Dan saya selalu menemukan gini, masalah itu selalu terjadinya kenapa? Karena masalah ada hubungan dengan orang tua. Nggak gampang. Nggak gampang sudah. Ya. Bukan sesuatu yang mudah apa yang jadi tugas kita. Kita butuh pertolongan Tuhan, saudara. Saya melihat ada banyak anak-anak yang rusak, ada banyak anak-anak yang rusak yang nggak punya gambar diri, ya istilah modernnya gitu. Nggak tahu gitu, nggak tahu saya itu seperti apa sih, saya harus bagaimana? Ada ruang yang kosong, kalau bahasa saya gitu. Ada ruang yang kosong yang dia berusaha, dia ngelakuin ini, tapi selalu kosong selalu. Kenapa? Karena itu masalah itu yang nggak pernah terselesaikan. Mau dia punya duit, mau dia punya keluarga sekarang, punya istri cantik dan lain, tapi ada ruang kosong yang selalu jadi akhirnya apa? Dia selalu hidupnya dalam pencarian. Hidupnya dalam pencarian terus. Nggak pernah puas, nggak pernah kayak. Kenapa? Karena ada ruang kosong. Kita bukan berarti kalau kita bisa kasih apa-apa yang terbaik buat anak, buat cucu, itu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tolong kita saudara, ya.
biarlah kita menjadi suami yang ada otoritas Tuhan di dalam hidup kita, ya, sebagai seorang ayah, dan demikian pula ibu-ibu, ya saudaraku, ya. Betapa pentingnya peran ibu-ibu juga, saudaraku, dalam hal seperti ini. Perannya penting karena firman Tuhan katakan istri adalah penolong, ya saudara. Ada amin, saudaraku. Istri adalah penolong. Jadi artinya apa? Bagaimana tugas suami ini yang berat, saudaraku, ya, yang gak gampang. Tugas suami sekaligus seorang ayah. Tapi kemudian ketika nggak ada kehadiran penolong dalam diri seorang suami, akhirnya suami nggak bisa ngelakuin apa. Tolong kita, saudara, kemarin kita menyembah Tuhan.